Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Air mata merupakan hal yang tak bisa dipisahkan dalam diri kita. Sebab hal itu sudah menjadi satu kesatuan dalam tubuh ini, yang akan keluar dengan sendirinya ketika suasana hati sedang tidak merasa nyaman, atau karena adanya perasaan terharu yang berlebihan. Inilah salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan air mata memiliki keajaibannya tersendiri. Dikatakan sahabat beriman, air mata kita mampu menyelamatkan dari api neraka. Lantas benarkah itu semua? Bagaimana Islam menjelaskan semua ini? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut keajaiban air mata. Ternyata tangisan bisa jadi penyelamat kamu dari api neraka. Versi dari Magenta Islam. Air mata, simbol sebuah kejujuran. Pernahkah kalian menangis karena Allah, sahabat beriman? Menangisi dosa-dosamu, menangisi kelemahan kita di hadapan Allah Ta'ala? Kita tidak bisa tiba-tiba menangis karena Allah begitu saja. Kita pun tidak bisa merencanakan tangisan ini. Kita pun tidak bisa menangis sesuai dengan keinginan kita sendiri. Akan tetapi tangisan ini timbul karena takut pada Allah Ta'ala. Bergetar hatinya karena nama Allah disebut dengan berguncang jiwanya ketika mengingat maksiat dan dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu inilah tangisan keimanan, tangisan kebahagiaan dan tangisan hanifnya jiwa kita. Menangis itu sehat dan simbol kejujuran. Pada saat yang tepat sahabat beriman, menangislah sepuas-puasmu dan nikmatilah karena tidak selamanya orang bisa menangis. Orang-orang yang suka menangis seringkali dilabeli sebagai orang yang cengeng. Cengeng terhadap sang kholik adalah positif dan cengeng terhadap makhluk adalah negatif. Orang-orang yang gampang berderai air matanya ketika terharu mengingat dan merindukan Tuhannya, air mata itu akan melicinkannya menembus ke dalam surga. Air mata yang tumpah karena menangisi dosa masa-masa lalu akan memadamkan api neraka. Seorang sufi pernah mengatakan, jika seseorang tidak pernah menangis, dikhawatirkan hatinya gersang. Salah satu kebiasaan para sufi ialah menangis. Beberapa sufi mata dan mukanya menjadi cacat karena air mata yang selalu berderai di setiap harinya. Tuhan pun memuji orang yang menangis dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Nabi Muhammad SAW juga pernah berpesan, jika kalian hendak selamat, jagalah lidahmu dan tangisilah dosa-dosamu. Quran Surat Al-Isra ayat 109. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Air mata penyelamat api neraka. Air mata sahabat beriman sangat bernilai bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarkah itu semua? Ya, tapi tidak semua air mata yang keluar itu berarti sama. Hanya air mata penyesalan saja dari seorang hamba karena dosa yang ia lakukan kepada Tuhannya. Farkat As-Sabki berkata, telah sampai kabar kepada kami bahwa setiap amal akan ditimbang, kecuali air mata seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang takut kepadanya, karena tidak ada timbangan dan nilai yang sepadan dengannya. Sesungguhnya ia akan bisa mematikan lautan api neraka. Nabi juga pernah mengapresiasi nilai air mata bagi seseorang dengan mengatakan, ada 3 pasang mata yang diharamkan masuk neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah, mata yang tidak tidur semalaman karena perjuangan fisabilillah, dan mata yang dipejamkan dari sesuatu yang diharamkan Allah, atau mata yang dicungkil dalam perjalanan fisabilillah. Dalam satu riwayat ditambahkan, air mata taubat memadamkan api neraka dan air mata kerinduan pada Tuhan melicinkan ke surga.
Hadis lain pun mengatakan, "Wahai sekalian manusia, menangislah, sebab jika tidak menangis, maka kalian akan ditangisi. Sesungguhnya penghuni neraka menangis hingga air mata mereka mengalir di wajahnya seperti mengalirnya air sungai. Jika air mata mereka sudah habis, maka yang mengalir lagi dari matanya adalah darah. Andai kata sebuah kapal dilepaskan di aliran darah itu, niscaya kapal itu akan berlayar." Biasanya ada dua hal yang mendorong seseorang untuk menangis, yaitu rasa takut kepada sesuatu, termasuk kepada Tuhan, dan rasa penyesalan terhadap kesalahan di masa lalu. Jika kedua hal ini menjadi penyebab keluarnya air mata, maka inilah yang disebut dalam ayat-ayat dan hadis-hadis tadi. Berbahagialah orang yang selalu menyuburkan jiwanya dengan menyiraminya dengan air mata tobat dan juga rindu. Dalam perspektif tasawuf, ada dua air mata yang sangat mahal nilainya, yaitu air mata kerinduan terhadap Tuhan dan air mata tobat. Air mata yang keluar karena didorong oleh rasa rindu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang palinglah mahal. Seseorang tidak tahu sebabnya kenapa tiba-tiba mengucur air mata kerinduan itu. Linangan air mata tobat akan memadamkan api neraka. Sudahkah paham sekarang sahabat beriman? Bukan sembarang air mata ya yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Bukan pula air mata karena bersedih diputuskan orang tersayang kita. Air mata tanda keimanan seorang manusia pada Allah. Air mata bisa mendatangkan pertolongan Allah di akhirat kelak. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada 7 golongan manusia yang akan ditolong Allah pada hari kiamat, ketika tiada lagi pertolongan selain pertolongan darinya. Salah satunya adalah orang yang menangis di keheningan malam ketika orang-orang terlelap di tidurnya. Ia menangis karena besarnya rasa takut dan harap kepada Allah. Air mata pun bisa mempercepat ijabahnya sebuah doa. Efek tetesannya mampu menembus batas-batas dimensi kita. Karena itu, Rasulullah SAW mengingatkan, takutlah engkau akan doa atau termasuk air mata orang-orang yang dizolimi, sesungguhnya tiada lagi jarak pemisah antara Allah dengan orang tersebut. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maka sahabat beriman, janganlah heran air mata dijadikan barometer untuk mengukur kadar keimanan seseorang. Ada banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang mengungkapkan keutamaan dari menangis. Dalam Al-Quran misalnya, Allah menyifatkan orang-orang yang berilmu sebagai mereka yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah, menyukurkan muka mereka atau bersujud sambil menangis dan bertambah khusyuk. Quran Surat Al-Isra ayat 109. Dalam ayat lainnya, apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Quran Surat Maryam ayat 58. Rasulullah SAW pun pernah bersabda, setiap mata akan menangis di hari kiamat kelak, kecuali mata yang menangis karena takut kepada Allah, mata yang terpelihara dari hal-hal yang diharamkan Allah, serta mata yang berjaga di jalan Allah. Tidak salah jika kita mencucurkan air mata, namun ketahuilah air mata yang paling berkualitas adalah air mata yang keluar karena harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haruskah bersedih setiap hari? Seorang muslim tidaklah harus sering menampakkan kesedihannya dan tangisannya di depan manusia, kemudian dihiasi dengan wajah pucat pasi, sebagaimana selama ini disalahpahami sebagai tawadu. Seorang muslim sahabat beriman, ketika menyendiri ia boleh berlinang air mata, menikmati bermunajat dengan Allah Ta'ala, dan ketika bertemu dengan manusia berwajah gembira dan ceria. Nabi SAW bersabda, janganlah engkau remehkan suatu kebajikan sedikit pun, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria atau bermanis muka. Bahkan salafus shalih menyembunyikan tangisan mereka dari manusia agar lebih ikhlas. Contohnya pura-pura sedang pilek ketika menangis.
sahabat beriman, jangan sampai hati kita sulit untuk menangis karena Allah Ta'ala. Maka itu sebuah bencana. Maka tangisilah diri kita ini, tangisilah hati kita yang mungkin sudah mati, dan tangisilah jiwa kita yang tidak bisa menampung sedikit saja tetesan keimanan. Serta tangisilah mayat badan kita yang kita seret berjalan merajalela di muka bumi karena ia hakikatnya telah mati. Semoga dengan menangisi diri kita ini, Allah berkenan membuka sedikit hidayah, kemudian menancapkannya dan bertengger di relung hati hamba yang berjiwa hanif. Bagaimana sahabat beriman? Sudahkah kalian semakin paham sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.